Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang terkini. Pertama, saya akan menyampaikan update kasus di tingkat global. Pertanggal 23 Oktober kemarin, jumlah penambahan kasus positif dalam 1 minggu di tingkat dunia mencapai 2,98 juta. Di Eropa, yaitu di Jerman dan Prancis, menjadi negara dengan jumlah kasus mingguan tertinggi, yaitu lebih dari 500.000 dan 300.000 kasus baru dalam 1 minggu. Sedangkan pada wilayah Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, menjadi negara dengan jumlah kasus baru mingguan tertinggi dan sekaligus menjadi negara yang kasusnya tengah mengalami kenaikan. Dalam 2 minggu terakhir, Jepang mengalami kenaikan 12%, sedangkan Korea Selatan naik 21%, dan Singapura naik 34%. Hal ini berkaitan dengan munculnya subvarian XBB di beberapa negara di dunia, dan diprediksi akan menjadi subvarian penyebab kembalinya lonjakan kasus. Subvarian XBB telah meningkat jumlahnya secara signifikan di Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Denmark, juga di beberapa negara Asia yaitu Singapura, Bangladesh, India, dan Jepang. Berbagai ahli di Amerika Serikat maupun WHO menyebutkan bahwa subvarian XBB bisa memicu lonjakan kasus di akhir tahun dan puncaknya di bulan Januari. Namun, belum ada bukti bahwa subvarian ini lebih berbahaya secara klinis dari varian atau subvarian sebelumnya. Pada beberapa negara juga kasus subvarian XBB bergejala ringan dan lebih cepat untuk pulih. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan sudah mengumumkan terdapat 4 kasus dengan subvarian XBB saat ini. Dan dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Asia, Indonesia masih menjadi negara dengan penambahan kasus mingguan yang lebih rendah, yaitu 14.000 kasus dalam 1 minggu. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 200.000 kasus. Namun, kita tetap perlu waspada mengingat dalam 4 minggu terakhir, terdapat kenaikan kasus positif mingguan di Indonesia sebesar 17%. Kasus aktif harian sebesar 11%, dan kematian yang masih lebih dari 100 kematian setiap minggunya. Kenaikan kasus yang terjadi di Indonesia saat ini belum dapat ditentukan apakah merupakan akibat dari subvarian XBB, namun ancaman varian baru tetap ada di tengah kasus yang relatif rendah. Maka dari itu, penting diingat kepada masyarakat bahwa tanggung jawab terbesar dari pencegahan COVID-19 ada pada diri masing-masing. Kesadaran untuk menjaga kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan tetap memakai masker, serta rajin mencuci tangan merupakan kunci untuk menekan kasus agar tetap rendah. Menyambung hal tersebut, saya akan mengelaborasi pentingnya mengedepankan tanggung jawab pribadi serta kolektif demi sebagai langkah utama Indonesia untuk siap menuju endemi. Lebih dari 2,5 tahun kita berada di dalam situasi pandemi dengan dinamika virologi COVID-19 yang terus bermutasi mulai dari varian Alpha, Delta, sampai dengan munculnya subvarian Omicron XBB yang terbaru. Terus bermutasinya virus COVID-19 berdampak pada masyarakat yang rentan, mudah sakit, dan mengurangi produktivitas. Pandemi ini belum selesai, untuk itu seluruh lapisan masyarakat penting untuk senantiasa menerapkan tanggung jawab pribadi serta kolektif dalam menjaga kesehatan. Menggunakan konsep Swiss cheese model, pandemi tidak akan menjadi endemi jika kita tidak melakukan upaya-upaya pencegahan secara menyeluruh sebagai satu rangkaian. Konsep ini menghadirkan serangkaian barikade yang diwakili oleh irisan keju Swiss yang berurutan
di mana setiap irisan keju memiliki pertahanannya masing-masing. Mengadopsi konsep tersebut, kunci menuju endemi ada pada tanggung jawab pribadi dan kolektif. Tanggung jawab pribadi, yaitu taat protokol kesehatan, tidur dan istirahat yang cukup, aktif berolahraga, konsumsi makanan sehat, dan tetap bahagia, dilengkapi dengan tanggung jawab kolektif, yaitu vaksinasi, taat pada kebijakan pemerintah, dan semangat gotong royong, akan menghasilkan lapisan perlindungan yang kuat dan tidak tertembus, sehingga dapat mempercepat langkah kita menuju endemi. Pada dasarnya, tanggung jawab individu dan kolektif bertujuan dari menjaga kekebalan komunitas dan menciptakan herd immunity tetap tinggi. Hasil serosurvei terbaru di bulan Agustus menunjukkan antibodi masyarakat di Indonesia telah mencapai 98,5%, meningkat dari survei sebelumnya. Hal ini harus kita pertahankan bahkan ditingkatkan untuk mewujudkan endemi. Meskipun secara resmi yang berhak menyatakan endemi adalah Badan Kesehatan Dunia atau WHO, namun penting untuk disadari perilaku masyarakatlah yang pada akhirnya menentukan perubahan status ini. Dengan berhasilnya menekan kasus positif agar tetap rendah, kita sudah separuh jalan menuju endemi. Ditambah penerapan tanggung jawab pribadi dan kolektif, serta penguatan perlindungan oleh seluruh pemerintah pusat dan daerah, bukan tidak mungkin kita dapat mencapai endemi dengan segera. Dan sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 terkini. Di tengah adanya kekurangan vaksinasi di berbagai wilayah kabupaten kota di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sedang merencanakan penambahan jutaan stok vaksin pada akhir bulan Oktober ini untuk mengisi stok vaksin di beberapa daerah. Tidak hentinya saya ingatkan untuk masyarakat lainnya untuk memanfaatkan stok yang saat ini masih tersedia untuk melakukan vaksinasi booster. Terakhir, kepada pemerintah daerah nantinya untuk dapat mengoptimalkan distribusi vaksin yang ada sampai di tingkat kabupaten kota dan memastikan kebutuhan vaksinasi masyarakat sampai dengan terlengkap dan terpenuhi. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari fitri.liputan6.com. Indonesia mempunyai dua status kedaruratan COVID, yaitu status kegawat daruratan kesehatan masyarakat dan kegawat daruratan bencana non-alam. Kapan dua status kedaruratan COVID di atas dicabut pemerintah? Apakah harus menunggu WHO mencabut status Public Health Emergency of International Concern? Terima kasih. Baik, terima kasih Liputan 6. Kondisi pandemi di tingkat nasional dan internasional yang masih dinamis yang harus kita cermati bersama. Pemerintah akan mencabut status kegawat daruratan apabila kondisi nasional dan dunia membaik. Namun tetap dengan prinsip kehati-hatian dan perencanaan yang matang ke depannya. Terima kasih. Baik Prof, pertanyaan kedua dari Kelawa iNews ID. Apakah kenaikan kasus yang terjadi saat ini akibat subvarian XBB serta bagaimana karakteristik dari varian tersebut? Apakah lebih mudah menular, escape immunity, dan lain-lain? Terima kasih. Baik, terima kasih inews.id. Per tanggal 26 Oktober, Kementerian Kesehatan menyampaikan sudah teridentifikasi 4 kasus subvarian Omicron XBB. Pada saat ini belum bisa disimpulkan subvarian XBB menjadi penyebab kenaikan kasus. Kemudian, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, masih belum ada bukti bahwa subvarian XBB secara klinis menimbulkan gejala yang lebih serius dibanding subvarian lainnya. Dan masyarakat saya himbau untuk selalu waspada dan taat protokol kesehatan. Terima kasih. Baik Prof, pertanyaan terakhir dari Kelawa iNews dan fitri.liputan6.com. Langkah pemerintah menghadapi gelombang di awal tahun 2023 nanti bagaimana Prof? Mengingat nanti ada liburan Nataru, kemungkinan kasus meningkat kembali. Apakah booster jadi wajib di tempat wisata? Terima kasih. Baik, terima kasih iNews dan liputan6.com. Kurang lebih kita masih memiliki waktu 2 bulan menuju perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru.
Menuju peningkatan aktivitas dalam perayaan tersebut, sudah selayaknya masyarakat selalu patuh terhadap protokol kesehatan sampai melengkapi vaksinasi dosis ketiga atau booster. Karena itulah yang dapat menekan potensi kasus COVID-19 ke depannya. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.